Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Selasa Wage, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, betul saya Selasa Wage, walaupun diuji melarat saya tetap semangat kerja dan selalu berusaha. Melarat itu bukan ujian. Ya, melarat itu bukan ujian. Loh iya, melarat itu bukan ujian, tapi kesalahan kita. Ini juga sama, ini rajakan. Aneh ya, weton Selasa Wage rata-rata melarat tapi tetap semangat kerja. Ya, loh. Pola pikirmu itu jangan seperti itu. Ya. Pola pikir ini harus dirubah. Kenapa kok saya melarat? Apakah saya ini tidak bisa bekerja? Ya. Apakah penghasilan saya ini tidak besar? Orang bisa kaya itu adalah orang yang mampu ya memanajemen pendapatannya dengan maksimal. Artinya Anda dapat 1 juta ya, keluarnya itu masih ada sisa, dan sisa itu diputer lagi, dipakai usaha ya. Atau kalau misalkan tidak mampu, tidak punya pikiran untuk usaha gitu, bagaimana supaya pengendalian diri itu juga sangat kuat gitu loh. Anda dapat 1 juta, tapi keluarnya katakanlah 1.100.000, minus 100.000. Akhirnya apa? Utang, kejebak riba, ya, karena kesenangan Anda tidak bisa mengendalikan kebutuhan Anda, tidak bisa mengendalikan keinginan Anda. Akhirnya melarat. Apakah itu karena wetonnya? Bukan. Itu karena pengendalian diri Anda yang tidak bisa menempatkan skala prioritas. Mana yang harus saya prioritaskan? Contoh, Anda makan, ya, makan nasi sepiring dengan lauk ayam, dengan lauk tempe, dengan lauk kangkung. Ini kan sama saja gitu ya. Sama-sama makanan. Yang membedakan adalah harganya. Ketika gajimu katakanlah cukup untuk beli, ya makan ayam. Tapi ketika gajimu mepet, ya makan tempe. Ketika gajimu pas-pasan, ya makan kangkung. Ketika gajimu lebih, Anda makan kangkung, Anda akan punya deposit. Nah, soal itu saja, soal manajemen diri. Ya. Paham ya? Terus juga ini, lah kita memang bisa pesan selain hari Selasa Wage. Maksudnya apa? Maksudnya bahasan di channel ini di luar Selasa Wage. Ya, kita tidak membahas ya. Di luar Selasa Wage di channel ini tidak dibahas ya. Channel ini saya khususkan untuk Selasa Wage. Ya, kembali ke materi, itu tak selingi ya teman-teman ya. Teman-teman Selasa Wage. Jadi ketika kita ini terpuruk, miskin, melarat dan sebagainya, itu karena kesalahan kita. Itu bukan ujian Tuhan. Tidak ada orang diuji dengan dengan melarat itu ya. Tidak ada. Ya. Jadi kalau Anda melarat berarti apa? Itu tadi, pengendalian diri Anda itu lemah gitu. Ya. Lah ini harus dilatih ya dengan banyak-banyak puasa. Contoh pengendalian diri lemah ini gini. Ya, misalkan Anda dihadapkan pada sebuah makanan ya. Makanan. Anda punya uang katakanlah 1 juta. Ya. Ini ada nasi padang, ada sego pecel, sego jagung, ono sego putih, lawu, kangkung misalnya. Dari semua tadi, yang paling murah kan kangkung. Anda punya 1 juta, tapi Anda bisa makan kangkung tadi. Itu berarti pengendalian dirimu bagus. Karena apa? Anda berpikir, ya, uang 1 juta ini lek tak tukokno nasi padang, kelonge akeh. Padahal kebutuhan saya yang mendadak, saya juga tidak tahu. Lah, ini yang harus kita sikapi gitu ya. Ini yang harus kita pikirkan.
Nah, kita harus punya pola pikir seperti ini. Kita harus punya tindakan semacam itu. Kalau kita tidak punya pola pikir seperti ini, kita tidak punya tindakan seperti ini, ujungnya akan banyak masalah, akan banyak hambatan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ini kan konyol gitu loh ya. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini? Jadi ketika kita tahu ya, ketika kita tahu bahwasanya diri kita melarat, itu kita analisa ya, apakah ini ujian Tuhan? Loh, kalau Anda misalkan Anda ini katakanlah ibadahnya kenceng, tirakatnya kenceng, terus enek masalah seperti itu ndak sambat, bisa jadi ujian Tuhan. Tapi kalau Anda kena melarat ya, sik sambat ya, muncul sambat, ibadahmu melempem, tirakatmu melempem, itu bukan ujian Tuhan. Ya, bisa jadi itu adalah karma, juga bisa jadi. Bisa jadi itu hukuman Tuhan, bisa jadi. Nah, lek potongan-potongan ini kayak awake dhewe itu biasanya lek gak karma, hukuman Tuhan. Ya. Paham ya? Teman-teman Selasa Wage ya. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah, melarat itu ya, melarat itu adalah kondisi kita tidak mampu mengendalikan kebutuhan kita. Nggak kuat ngempet, the power of ngempet. Ya, kalau Anda pingin katakanlah keluar dari melarat tadi, yuk Anda harus belajar ngempet, belajar menahan diri. Itu yang harus Anda lakukan. Ya, jadi kita harus bisa berani gitu ya. Kita harus berani, kita harus bisa melakukan kita harus mampu gitu, menahan diri, mengendalikan kebutuhan diri kita. Tanpa itu Anda lakukan, Anda tidak akan pernah bisa sukses. Anda tidak akan pernah bisa jaya. Ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.